Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa family, ibadah di rumah pada hari ini. Saya akan menyampaikan tema firman Tuhan, Yesus Roti Hidup. Yaitu terdapat dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat 46 sehingga 48. Saya membawa kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan dengan pembacaan firman Tuhan dan penjelasan dari firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari ini kami dapat melanjutkan ibadah di rumah masing-masing dalam mezbah doa keluarga. Tuhan, kami mohon darah Yesus Kristus memeteraikan kami terus-menerus sehingga mendapat pengertian yang benar dari firman-Mu. Dan kami mohon Roh Kudus memimpin dalam ibadah kami pada hari ini, khusus dalam pendengaran dan pembelajaran dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca bersama-sama Yohanes pasal 6 ayat 46 sehingga 48. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Dunia hari ini dilanda dengan ketakutan terhadap ancaman virus yang mematikan. Ancaman kematian yang hadir, yang begitu nyata di hadapan mata kita. Suatu ancaman kematian yang hadir di sekeliling kita. Maka dunia sedang menanti pengharapan baru. Masyarakat di mana-mana di seluruh dunia berusaha untuk menjaga penjarakan sosial. Tujuannya untuk mengurangi penularan virus yang dikenal sebagai COVID-19. Namun WHO baru-baru ini mengeluarkan satu kenyataan bahwa manusia di dunia ini harus menerima fakta atau dunia harus belajar untuk hidup dengan kehadiran virus corona ini. Hari ini, saudara dikasihi oleh Tuhan, kita mendengar firman Tuhan mengenai suatu pengharapan baru, yaitu roti hidup. Yakni makanan rohani yang memberi kehidupan kekal dan yang memberi kepuasan bagi jiwa yang haus. Ada 4 hal yang kita belajar daripada pembacaan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini. Dari teks ayat yang kita sudah baca ya. Yang pertama dari ayat 25 hingga 27, saya akan membacakannya bersama. Ayat 25 hingga 27, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ayat 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Ayat 27, bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu,
Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi yang pertama dari ayat 25 hingga 27 ini, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sudah tiba masanya atau inilah waktunya di mana kita harus menilai kembali tujuan kita mencari Tuhan. Kita harus menilai kembali tujuan mengapa kita beribadah. Maksudnya bukan mencari Tuhan hanya karena keperluan atau desakan terhadap hal-hal yang lahiriah. Hal-hal yang bersifat sementara, hal-hal yang jasmania, atau hal yang fisikal saja. Bukan hanya karena aspek mencari Tuhan, bukan hanya karena aspek atau faktor keperluan jasmania kita, tetapi mencari Tuhan karena aspek rohani yang dimana jiwa kita perlu dikenyangkan. Saya dikasih oleh Tuhan, pada pagi ini renungan firman Tuhan mengingatkan kita yang pertama, Yesus berkata, inilah waktunya kita harus menilai kembali tujuan kita mencari Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Yang kedua dalam ayat 28 hingga ayat 29 dari pasal yang ke-6 ini. Kita akan baca bersama. Ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang kehendaki Allah? Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah mengutus, yang telah diutus Allah. Yang kedua, Tuhan Yesus menjelaskan tentang pentingnya untuk kita mengetahui panggilan Tuhan bagi kita. Keutamaan dalam hidup kita selama di dunia ini. Yaitu dalam menurut ayat yang kita baca, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Sangat penting untuk kita memulai atau perjalanan hidup kita harus dimulai dengan percaya kepada Yesus. Ini harus menjadi keutamaan kita. Inilah panggilan awal. Karena pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita dipulihkan dan kita dipimpin untuk memasuki rencana awal atau rencana asal Allah bagi manusia. Hal yang ketiga dalam ayat 35 hingga 37 dari pasal ini. 35 firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ayat 40, oleh sebab itu, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Allah, melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bagian yang ketiga di mana firman Tuhan berkata kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Yesus, mendekat kepada Tuhan Yesus, bukan menjauh daripada Tuhan. Saya sangat percaya bahwa hari-hari terakhir ini adalah di mana suara firman Tuhan
memanggil kita, membawa kita untuk lebih dekat atau lebih mengenali Yesus Kristus dalam kehidupan kita, yaitu roti hidup. Di dalam bahagian ini Yesus berkata apa? Kita harus datang. Bila kita datang kepada Yesus, kita akan dikenyangkan. Apabila kita percaya kepada Yesus, kita akan dipuaskan daripada kehausan jiwa kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sedang berbicara tentang suatu bahagian yang penting dalam hidup kita, yaitu kehidupan rohani kita. Aspek di dalam hidup atau jiwa kita yang perlu dikenyangkan, yang perlu dipuaskan. Hidup kita itu, di bahagian hidup kita ini tidak dapat dipuaskan oleh dunia ini. Kita tidak dapat mendapatkan hidup yang kekal dari dunia ini. Tetapi karena apa yang ada di dunia ini semuanya bersifat sementara. Tapi firman Tuhan berkata pada hari ini bahwa ada roti hidup. Roti yang memberi kehidupan. Roti adalah sumber yang hidup kekal di dalam diri kita. Yaitu roti yang akan mengenyangkan rohani kita. Makanan rohani yang akan memuaskan dahaga hidup kita. Atau kekosongan dalam jiwa kita ini. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahagian inilah bahagian yang ketiga yang kita belajar. Yaitu datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, kepada roti hidup yang mengenyangkan hidup kita. Yang memuaskan dahaga jiwa kita. Kemudian bahagian yang terakhir yaitu dari ayat 46 sehingga ayat yang 48 di bahagian pembacaan awal tadi ya dari renungan firman Tuhan pagi ini. Di mana Yesus sendiri menjelaskan identitinya. Yesus memperkenalkan dirinya atau Yesus memberitahu kepada kita siapa dia. Dia adalah Tuhan. Kata Yesus, akulah, adalah ungkapan yang sama pada waktu Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa, yaitu dia adalah Tuhan. Dan ucapan yang sama, perkataan yang sama Yesus katakan yaitu akulah. Dan akulah yang Tuhan Yesus katakan ini memperkenalkan dirinya roti hidup, roti yang memberi kehidupan. Dan dialah Tuhan yang sumber kehidupan dalam hidup kita. Sekarang ini kita sedang berada dalam zaman di mana ada ancaman kematian. Bahwa dunia dan ancaman kematian ini boleh membinasakan tubuh kita. Tetapi firman Tuhan berkata ada pengharapan baru. Lebih 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah mengistiharkan atau mengungkapkan kebenaran ini, fakta ini. Yaitu dialah roti hidup. Dia adalah makanan rohani yang memberi kehidupan kekal kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena firman Tuhan pagi ini membawa kita untuk lebih mengenal seorang pribadi, yaitu namanya Yesus Kristus. Dan dia adalah roti hidup. Yaitu dialah Tuhan. Dialah sumber yang memberi kehidupan kepada kita. Dan kehidupan yang kekal kepada kita. Dan inilah pengharapan yang dunia harus tahu. Yang juga kita harus beritakan kepada dunia. Bahwa ada makanan rohani. Ada sumber rohani yang memberikan kepada kita kehidupan kekal, yaitu Yesus Kristus. Marilah kita sama-sama meresponi firman Tuhan pada pagi ini dengan berdoa. Saya memimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sekali lagi datang kepadamu dalam doa kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur karena pengenalan terhadap Yesus Kristus yang adalah roti hidup. Makanan rohani yang mengenyangkan jiwa kami. Makanan rohani yang memberi kepuasan kepada jiwa kami. Bapa kami berdoa supaya kami akan menilai kembali tujuan kami mencari Tuhan. Menilai kembali tujuan kami datang beribadah kepadamu. Kami berdoa supaya
Semakin hari, semakin kami mendekat kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya ampuni kami kalau sikap kami selama ini menjauhkan diri daripada hadirat-Mu, menjauhkan diri dari firman-Mu, menjauhkan diri daripada Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya iman kami semakin kuat, semakin teguh untuk percaya dan menerima kehidupan kekal yang ada dalam Yesus Kristus, dan sukacita kami di dalam Tuhan karena mengalami hidup yang kekal. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati hari yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Selamat beribadah, selamat beraktiviti sepanjang hari ini untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Semangat, semangat, semangat. Immanuel. Amin.